wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah karunia serta nikmatnya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul pada kesempatan siang hari ini. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Budi Astian yang akan menemani teman-teman semua untuk mendengar dan juga menyimak kajian bersama Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dalam rangkaian kegiatan Festival Haji Muda. Sebelumnya saya mau menyapa untuk teman-teman yang sudah hadir bergabung langsung di Aula Masjid Jutmantia Jakarta. Apa kabar teman-teman semuanya? Masya Allah, luar biasa. Ini kebanyakan ulti ya. Senang saya soalnya. Ini sebelah kiri sini tim Dostan apa tim Jepion? Udah berakhir ya, udah tamat ya. Kita lupakan saja ya. Dan juga pastinya saya ingin menyapa buat teman-teman yang pastinya menyimak kajian online ini langsung live di Instagram di @bpkhri dan juga live di Instagram di @dreamco.id. Dan pastinya ini di tengah suasana pandemi di era new normal ini, teman-teman di sini pastinya ini mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Di antaranya adalah kita selalu menggunakan masker dan juga menjaga jarak dan tidak diperkenankan untuk berkerumun. Ini untuk menerapkan protokol kesehatan agar kita semua juga mungkin teman-teman yang masih beraktivitas di luar sana ini untuk selalu mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, di sini saya akan berbicara juga ini kita by the way ngomongin soal BPKH. Ini teman-teman udah ada yang tahu ini apa itu BPKH? Googling ya, luar biasa ya. Hari ini luar biasa, cepat langsung googling ya. Buat teman-teman di rumah yang lagi menyimak itu BPKH itu apa? Ini merupakan Badan Pengelola Keuangan Haji, adalah lembaga keuangan yang melakukan pengelolaan setoran awal jemaah haji Indonesia dengan dikelola secara syariah, akuntabel, dan hati-hati dilakukan investasi baik langsung maupun melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang hasil nilai manfaatnya ini digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Jadi sebagaimana diketahui untuk biaya real yang diperlukan untuk menyelenggarakan ibadah haji sekitar 70 juta per jamaah, sedangkan yang dibayarkan atau disebut BPIH hanya 35,2 juta. Nah, selisih inilah yang dibiayai dari hasil investasi yang dilakukan oleh BPKH. Luar biasa. Tidak hanya itu, sejak BPKH berdiri tahun 2017, ini jemaah tunggu diberikan nilai manfaat secara langsung. Jadi teman-teman, baik ukti atau yang ahli di sini yang telah mendapatkan nomor porsi haji, ini akan mendapatkan virtual account yang ternyata ada nilai manfaatnya setiap tahun. Tahun lalu, ini BPKH membagi nilai manfaat sebesar 2 triliun kepada 4,5 juta jemaah tunggu. Wow, luar biasa, Masya Allah ya. Tapi uangnya nggak bisa diambil ya. Saldo dalam virtual account ini bisa sebagai pengurangan dari setoran lunas. Saat diumumkan berangkat, nanti setiap jemaah tinggal melunasi sejumlah uang yang ditentukan pemerintah setelah dikurangi saldo dalam virtual account-nya. Wow, luar biasa, Masya Allah. Nah, kita akan berbicara tentang ibadah haji yang merupakan ibadah yang paling diidam-idamkan oleh semua orang pastinya ya. Karena merupakan ibadah wajib yang termasuk dalam 5 rukun Islam, dan Indonesia merupakan negara dengan jemaah haji terbesar di dunia. Ini kondisi tersebut menyebabkan rata-rata waktu tunggu atau antrian bagi jemaah haji Indonesia mencapai 21 tahun.
Selain itu, 75% pendaftar haji di Indonesia berusia di atas 40 tahun dengan rata-rata antrian haji yang mencapai 21 tahun. Ini 60% jamaah haji Indonesia masuk ke dalam kategori risiko tinggi karena sudah memasuki usia lanjut saat menjalankan ibadah haji. Nah, mungkin buat teman-teman yang kayak kita ya, yang masih muda, masih belia gitu, mungkin kayak nggak kepikiran, belum terpikir untuk berangkat haji, mungkin ya macam-macam ya, mungkin karena mungkin masalah kendala biaya atau mungkin masalah yang lainnya. Padahal ini setiap jalan kebaikan itu insya Allah bisa terbuka asalkan dalam hati kita sudah tertanam niat yang kuat untuk menjalankan ibadah haji. Seperti tema kita kajian pada hari ini, semua berawal dari niat. Sebelum kita mengikuti sama-sama kajian berawal dari niat bersama guru dan kita, Ustadz Hanan Ataki. Nih ada yang mau umroh gratis sebelum nanti hajian, masa dulu ya? Mau ya? Siapa yang nggak mau umroh gratis? Saya juga mau. Caranya gampang banget. Ini silahkan bisa cek aja langsung di Instagramnya di @dreamco.id ya. Sekali lagi boleh untuk pengen tahu caranya gimana, ikhtiar seperti apa, silahkan cek di Instagramnya @dreamco.id. Nah, sebelum kita memasuki ke kajian, ini kita akan mendengar dan juga menyimak ada opening speech yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Haji Muda BPKH kepada yang kami hormati Bapak MT Nuril Anwar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata liman istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akramun nasi khalqan wa khuluqa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustadz Haji Hanan Ataki yang sebentar lagi akan memberikan kajian kepada kita semua. Segenap hadirin yang berada di Aula Masjid Cut Mutia dari Hijau Mission, kemudian remaja Islam Masjid Cut Mutia dan remaja Islam Masjid Sunda Kelapa, beserta segenap hadirin yang berada menyaksikan secara virtual. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan milenial yang berbahagia, ibadah haji merupakan ibadah khusus, ibadah yang merupakan puncak daripada rukun Islam kita yang kelima. Ibadah haji membutuhkan kemampuan harta, kemampuan fisik, dan kemampuan keamanan. Dalam Al-Quran disebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Indonesia merupakan negara dengan muslim terbesar di dunia, dan seperti disampaikan oleh MC kita tadi, bahwa Indonesia mengirimkan setiap tahun lebih dari 200.000 jamaah sebagai kontingen jamaah haji terbesar sedunia. Oleh karenanya antrian haji begitu panjang. Antrian haji yang paling rendah ada di Kota Maluku 11 tahun, yang di Jakarta 21 atau 24 tahun. Bahkan ada di Sulawesi hampir 40 tahun. Oleh karenanya BPKH menginisiasi gerakan mari tunaikan haji selagi muda. Bagi para milenial, yuk kita segerakan mendaftar haji. Mengapa di usia muda? Karena pada saat usia muda visi kita masih kuat, kita punya peluang harta, dan kelak nanti beribadah di kota suci Makkah dan Madinah dalam keadaan fisik yang kuat, sehingga dapat beribadah dengan maksimal dan insya Allah mendapatkan haji yang mabrur mudah-mudahan. Dan kembali ke Indonesia memberikan manfaat dan maslahat untuk segenap umat, terutama untuk negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada segenap komunitas, dalam ini remaja Islam Masjid Cut Mutia, remaja Islam Masjid Sunda Kelapa, dan juga para
milenial lain, yuk mari kita bersama-sama gelontorkan, semangatkan berhaji di usia muda, karena dengan berhaji muda kita rencanakan sejak dini, kemudian nanti pada saat berangkat kita dapat melaksanakan dengan kuat, fisik yang masih prima, dan satu lagi dapat menolong para jemaah haji yang mungkin sudah berusia lanjut, sehingga dapat memaslahatkan diri kita dan juga memberikan manfaat untuk orang lain. Mari sekali lagi atas nama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia, saya Bil Anwar mengucapkan selamat kita mengikuti kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, dan BPKH selalu mendukung seluruh program-program terkait pelaksanaan haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, baju saya sudah selesai? Oh, sudah Bu, sebentar ya. Ini bajunya Bu Nurul. Terima kasih. Oh iya, ini loh Bu, teman saya Bu Sopi mau ngukur baju juga. Oh, iya, mari Bu. Gimana Bu, persiapan hajinya sudah sampai mana? Insya Allah minggu depan saya berangkat ke bagian kloter pertama. Alhamdulillah. Tumba, jangan nunggu tua kayak kita, repot kan di sana. Iya Bu, mumpung masih muda, fisik masih kuat. Iya betul. Ada kebahagiaan kecil yang saya turut rasakan saat mendengar orang lain bahagia. Rasanya bangga. Hal kecil yang saya lakukan dapat membantu orang lain menjadi sempurna. Tidak cukup dengan keinginan, harus ikhtiar dan tawakal. Ini Bu Rara. Makasih ya Bu ya. Gimana Bu, sudah nyaman? Sudah nyaman, sudah pas? Yang di sini kepanjangan nggak? Cukup ya? Enggak kok, udah cukup. Ibu, dijaga kesehatannya ya. Jangan lupa istirahat loh, nanti kecapean. Selalu ikhtiar dan tawakal menjadi bekal saya selama ini.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung bertemu dengan Bunda kita di kajian berawal dari niat. Kepada yang kami hormati, Ustadz Hanan Ataki kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Baik, yang sudah ngasih kita banyak banget nikmat, bahkan sebagian besar dari nikmat Allah itu kita nggak sadari, tapi kita rasain terus setiap hari. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, kita berharap Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita setelah nikmat yang sudah Allah berikan. Lain syaratun, la azidannakum. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ngasih kita contoh terbaik dalam menjadi seorang Muslim, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi anak muda, menjadi hamba Allah, menjadi pejabat, menjadi ulama, menjadi mujahid, bahkan menjadi apapun sebagai manusia, beliau adalah teladan terbaik dalam segala kebaikan. Nah, teman-teman baik yang nonton kegiatan kita hari ini secara online maupun ada di sini, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang kayaknya selama ini masih dianggap tabu kalau diomongin di antara anak muda, yaitu masalah haji. Karena yang sering kita lihat itu kan haji biasanya jamaahnya kalau dari Indonesia itu orang-orang lain, beda sama kalau dari negara lain, misalnya dari Turki atau dari Eropa, masih campur lah, terutama dari Eropa mungkin masih muda-muda. Tapi kalau dari Indonesia secara khusus kita lihat banyak orang tua yang haji. Sehingga agak aneh kalau ada anak muda haji. Jadi kalau sebelum Pak haji itu kesannya sudah tua. Jadi kalau misalnya bilang anak muda berhaji itu aneh. Jadi kayak ditanya, lo kan masih muda ngapain haji? Harusnya dibalik, loh kok udah tua baru haji? Itu baru benar. Bukan, loh kok masih muda udah haji? Enggak, harusnya muda itu memang waktunya berhaji dan memang waktu yang paling tepat untuk melaksanakan ibadah, karena memang ibadah haji ini ibadah yang tidak bisa dipungkiri, fisiknya memang sesuatu yang paling berpengaruh. Nah, hari ini kita akan bicara tentang haji dalam konteks anak muda, karena memang di awal saya itu segmentasinya anak muda. Saya cuma pengen memotivasi teman-teman baik yang ada di sini ataupun yang ada di seluruh Indonesia yang hadir secara online tentang haji itu sebagai lifestyle anak muda. Haji itu salah satu bentuk dari ekspresi anak muda kalau dia pengen eksis di langit, kalau dia pengen eksis di sisi Allah, kalau dia pengen di follow oleh banyak malaikat. Karena kalau kita jadi selebgram bumi, siapa sih yang nge-follow? Paling juga mantannya, bukan siapa-siapa lah ya. Tapi kalau jadi selebgram langit, yang nge-follow-nya tuh malaikat. Kalau di-follow sama manusia, mungkin kebanyakannya mungkin malah haters. Kita posting apa, salah aja kita haters. Kita main, kok banyak main, kok banyak ibadah. Kita posting ibadah, kok ibadah kamerin dia. Ini kalau di-follow sama manusia, tapi kalau di-follow sama malaikat, itu rasanya didoain. Karena malaikat itu nggak suka mencela, malaikat itu nggak suka nge-speech, malaikat itu nggak suka kalimat yang nggak baik. Yang disukai malaikat adalah zikir dan doa. Sehingga ketika di-follow oleh malaikat, berarti dia dan doa itu sama malaikat doa apa? Doa ampunan dosa dan rahmat Allah. Dan malaikat itu lebih daripada orang yang solih. Kalau orang solih dia masih ada dosa. Malaikat tidak punya dosa. Benar-benar terjaga bersih masuk sehingga doa malaikat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pengen memperkenalkan sebuah lifestyle baru atau mungkin spirit baru buat anak muda,
tentang haji. Karena saya pribadi juga dulu, alhamdulillah Allah izinkan berhaji di usia 20 tahun, ya, tahun 2002. Dan bukan sekali, saya haji 3 kali alhamdulillah dengan cara yang Allah tentukan. Karena kalau mau dilihat dari sisi kemampuan secara materi nih, saya waktu itu termasuk orang yang nggak mampu. Karena ayah saya tukang pangkas, ibu saya jualan di pasar, jadi saya pernah ngerasain yang namanya jualan di pasar kayak gimana, berangkat subuh, pulang jam 9 pagi lah gitu, jualan di emperan pasar gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi kemampuan kayaknya emang jangan untuk haji ya, nabung haji juga kayaknya belum mampu gitu. Nah, tapi kan saya punya keyakinan bahwa haji dan umroh itu bukanlah ibadah di mana Allah mengundang yang mampu. Yang saya yakin Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga ketika Allah sudah menetapkan siapa yang mau diundang di antara hamba-hambanya, Allah akan berikan dia kemampuan. Allah akan berikan dia jalan. Karena kalau Allah udah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu aja keyakinan saya. Sama kayak dulu ketika saya ke Mesir juga, saya nggak pernah kepikiran bisa kuliah di luar negeri. Dengan kondisi yang nggak dapat beasiswa awalnya, nggak ada biaya juga dari orang tua, kok bisa kuliah di luar negeri? Karena Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama menurut saya. Jadi kalau di Indonesia saya bisa makan, kenapa di Mesir nggak bisa? Orang Allahnya sama, kan yang ngasih makannya sama. Nah, berangkat, begitu juga haji. Jadi buat saya kadang-kadang yang membuat anak muda agak kurang pede ngomongin haji itu adalah masalah finansial. Buat anak muda kadang-kadang ngerasa kurang pede ngomongin masalah haji itu gara-gara ngerasa kayaknya ada prioritas lain selain haji. Kayak misalnya ketika dia udah punya kerjaan, dia prioritas nabung buat beli rumah, dia nabung buat beli kendaraan. Nggak salah emang, dia nabung buat apa ya, buat investasi atau apapun lah itu, nggak salah. Tetapi dia juga nggak boleh lupain bahwa menabung untuk haji itu sesuatu yang sama daruratnya, sama pentingnya. Kenapa saya bilang penting dan darurat? Karena dengan kondisi di Indonesia, kita tahu bahwa antrian haji itu kan normalnya sekitar 20 tahun ya, normalnya. Dan mungkin kalaupun ada perubahan-perubahan, tapi kan itu kita belum tahu. Yang jelas sekarang normalnya 20 tahun. Kalau kita nggak nabung dari muda, mulai menabung haji, kita pikirin, nanti aja kalau udah tua, baru saya daftar haji. Kapan hajinya coba? Mendaftar usia 40 tahun, berarti hajinya usia 60 tahun. Itu tuh repot banget haji di usia segitu. Apalagi semakin hari jumlah jamaah haji di Mekah Madinah itu makin ramai. Apalagi kalau udah mulai Arafah, Wukuf, itu kan ngumpul semua tuh. Kalau yang sebelum Arafah, Wukuf kan masih nyebar ya, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang ngejadinya, ada yang ngejadi itu. Kalau udah Wukuf dan lontar jamaah pas di Mina, itu tuh udah nyatu semua. 3 juta sampai 5 juta jamaah haji itu di satu spot, di satu titik. Dan saya pernah ngalamin haji di masa muda, itu aja lelahnya luar biasa. Gimana haji di masa udah usia 60 tahun. Jangankan kita berhaji, kita malah jadi beban buat rombongan kita yang lain. Ada yang mungkin udah susah ngingat, ini maktab kok mirip semua, bangunan kok sama semua, terus jalannya kok rasa-rasanya ke sana nih, ternyata ke sana. Kita yang harusnya ke timur malah ke barat banyak. Karena saya udah haji 3 kali, jadi saya banyak menemukan kasus-kasus orang tua yang kesasar. Ada juga yang dari pelosok nggak bisa bahasa Indonesia, malah nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja nggak bisa, dia pakai bahasa daerah. Sehingga pas kita ketemu dengan jemaah haji yang nyasar, ibu dari mana? Ngomongnya bahasa daerah. Kalau bahasa, waktu itu saya belum bisa bahasa Jawa ya, karena saya aslinya dari Aceh. Kalau sekarang saya udah bisa bahasa Aceh, Jawa, Sunda, ngerti. Jadi bisa lah jadi petugas haji. Kalau dulu belum bisa karena cuma tahu bahasa Aceh. Begitu dia coba pakai bahasa Jawa yang mungkin halus, yang bahasa Jawa ini, saya malah ngerti dia ngomong apa gitu kan. Akhirnya nyari teman dulu, lu bisa bahasa Jawa nggak bisa. Akhirnya dianterin. Jadi beban. Tapi yang saya lihat beberapa teman-teman saya yang haji muda, itu tuh haji fun banget.
Umroh tuh fun banget. Yang jelas haji umroh itu harusnya di masa muda. Bahkan saya pernah bawa jamaah umroh atlet skateboard. Karena dakwah saya dengan anak-anak street, permainannya skate, surfing, sekarang saya tambah dengan memanah. Dulu mereka umroh, saya juga bawa papan skate. Jadi kita umroh 3 orang bawa papan skate. Pas keluar dari bagasi itu, si petugas dari travel bingung, ini papan skate punya siapa ya? Saya bilang ini punya kami, punya Jamal. Kok bawa papan skate? Nanti tahu sendiri. Udah turun, udah beres semua ibadah, rangkaian ibadah umroh segala macam. Nah saatnya kita seru-seruan sambil ibadah, sambil kita jalan-jalan. Kalau yang tua-tua mungkin jalan-jalannya cuma city tour, yang muda-muda ada plusnya. Selain city tour kita anak muda kan sering bikin konten ya. Jadi kita jadi pada bikin konten di depan Masjidil Haram tuh ngegelosor semua pakai papan skate. Awalnya dimarahin sama polisi Arab, gitu ya, saya pura-pura nggak besar-besaran, gitu aja. Padahal saya ngerti dia ngomong apa. Dia bilang sini loh gitu. Kita datang, kirain mau dimarahin, ternyata ini apa? Papan skate, boleh coba? Ternyata dia pengen coba. Ternyata polisi Arab juga pengen. Pas coba ternyata dia malah seru gitu main skate sama kita. Bukan di dalam masjid, bukan di pasar masjid, di depan. Kan depan masjid itu ada jalan. Depan Arab kan ada jalan, mobil juga lewat kan. Nah di jalan aspal itu kita main. Artinya ternyata haji atau umroh di masa muda itu selain memang bisa maksimal ibadah, mereka ada yang sehari tawafnya sampai 5 kali, ada yang cium hajar aswad, ada yang bolak-balik umroh karena emang masih kuat, dan juga mereka bisa menikmatinya penuh dengan kenangan, masih energik di masa muda. Saya sendiri ketika haji dulu juga penuh dengan kenangan. Saya tadi sempat cerita sedikit ke kakak Bumi. Buat saya haji itu adalah anniversary saya, karena saya menikah pas musim haji. Tapi bukan dalam keadaan ihram, karena kalau dalam keadaan ihram dilarang nikah dan menikahkan. Beres semuanya, udah selesai tawaf ifadah, udah semua tahalul, maka saya akad nikah. Kebenaran calon mertua saya waktu itu lagi haji juga, saya pas haji dari Mesir, istri di Mesir nungguin. Jadi nikah online, nikahnya live. Ada yang videoin, waktu itu belum ada call ya, jadi bukan video, masih telepon, dia dengerin doang. Begitu udah selesai akad, baru saya ngomong, kita udah halal. Jadi kayak haji itu buat saya juga kenangan gitu. Dan banyak banget cerita anak muda yang saya bawa umroh dan haji itu bisa nikah. Jadi dia tuh pergi berangkat haji bareng dengan calonnya. Selama dia udah di briefing dulu sama pembimbing, nggak boleh ya terlalu dekat ya, nggak boleh baper-baperan ya, nggak boleh ikhtilat atau berduaan dulu ya sih Ustaz. Tapi kalau udah akad ya boleh. Akhirnya mereka berangkat 2 keluarga nih yang yang menikah, anaknya, orang tuanya sampai di sana menikah dan kemudian pulang berstatus sudah suami istri. Dan nggak semua cerita itu adalah tentang orang kaya. Nggak semua cerita itu tentang orang kaya. Saya sering banget mendapatkan kasus jamaah, baik itu jamaah haji maupun jamaah umroh, ternyata mereka bukan orang kaya secara ekonomi. Mereka orang biasa aja. Tetapi mereka mampu. Bahkan kita mendengar cerita seorang pemulung, seorang penjual dagangan di pasar bisa haji bisa umroh berkali-kali atau pernah haji. Harusnya kan kita belajar dari pengalaman mereka. Ternyata benar haji dan umroh itu bukan untuk orang yang mampu, tetapi Allah memampukan yang diundang. Jadi buat saya X-nya adalah Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi Allah memampukan yang diundang. Nah, yang menjadi challenge buat kita, gimana cara biar kita diundang? Gimana caranya biar kita diundang sama Allah? Jadi nanti Allah yang akan memampukan. Kita pikir biaya haji misalnya 35 juta. Aduh, saya sekarang biaya kos-kosan aja sering nunggak. Gimana caranya saya bisa berhaji? Nah, balik lagi kepada prinsip tadi, Allah tidak mengundang yang mampu, yang punya uang 35 juta, tapi Allah memampukan yang diundang. Sekarang yang jadi masalahnya, kita diundang nggak sama Allah? Karena semua yang datang haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Dan Allah mengundang mereka secara personal. Allah mengundang mereka dengan cara memberi jalan untuk mereka. Nah, gimana caranya biar diundang oleh Allah? Satu, niat.
Anak muda itu banyak yang nggak ada niat haji sih masalahnya. Niat juga belum gitu. Baru niat haji nanti 45, 50 tahun. Aduh belum haji. Udah niat baru ke tercapai kan? Terwujud gitu. Karena niatnya juga udah telat. Kenapa sih nggak niat haji dari sejak SMP? Kenapa nggak niat haji dari sejak SD kalau dia udah sadar, udah ngerti? Kalau minimal SMP, SMA, aduh pengen banget haji. Kenapa? Kalau udah ada niat, Allah kasih jalan. Sekarang kan kita lifestyle anak muda tuh mungkin niat kita tuh pengen jalan-jalan tuh ke Bali, ke Paris, ke Seoul, ke Korea kan ya. Alhamdulillah saya sama kakak Buni itu udahlah ke beberapa daerah itu. Tapi sebelumnya haji dulu. Alhamdulillah karena saya udah haji, jalan-jalan ke negeri-negeri yang tadi pun udah ada guilty feeling ya. Saya ke Hongdae Street ya di Korea, di Seoul, terus juga malah di Seoul tuh saya punya teman artis Korea. Pemain film Sassy Girl, itu teman saya artis cowok namanya Chan. Lagi saya ajak, mudah-mudahan dia dapat hidayah di Korea. Terus kalau musim dingin saya main snowboard di Jepang. Setiap musim dingin kecuali sekarang karena lagi pandemi. Terus kalau lagi musim semi pas lagi tulip ke Turki, alhamdulillah. Tapi semua itu terjadi setelah saya haji. Jadi pelajarannya apa? Nggak usah khawatir. Kalau anak muda senang jalan-jalan ke tempat-tempat yang keren, Allah akan mudahkan itu ketika kita sudah menunaikan hak Allah dulu. Makanya hadis Nabi apa? La bisyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan serius melakukan perjalanan. Tapi serius melakukan perjalanan apa? Nabung dulu, niat yang kuat, cari jalan, belajar tentang travelingnya kayak gimana, segala macam dia pelajari. Bahasa haji mungkin nggak asik lah ya. Jadi kalau bahasa lain tutorial travelingnya apa segala macam, ya serius. Itu artinya niat, azam. Nah, apakah kita sudah berazam untuk haji? Atau haji cuma menjadi omongan tante-tante kita? Atau haji cuma undangan om-om kita? Atau kakek nenek kita yang mau berangkat dan baru pulang? Sementara kita kayak nggak kepikiran sama sekali, makanya nggak haji. Padahal kalau kita sudah fa'idah azam, fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah berazam, nanti serahin aja sama Allah. Allah yang akan mampukan. Jadi hal yang pertama yang kalau kita pengen diundang Allah untuk haji adalah niatin yang kuat, azam yang kuat. Beda niat dengan beda azam dengan enggak apa? Kalau yang niat tapi nggak kuat itu namanya khawatir. Khawatir itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia khawatir. Aslinya khawatir. Terus jadi khawatir. Ya, itu bahasa Arab. Apa bedanya azam dengan khawatir? Dua-duanya niat. Azam itu niat, lalu disertai dengan ikhtiar, usaha. Dia belajar, dia sampai ke bawah mimpi, dia berdoa, dia nabung, dia mulai DP dulu atau apa yang bisa dia lakukan, itu namanya azam. Tapi kalau khawatir, serunya terus hilang lagi. Besok entah setahun lagi, oh ya, hilang lagi. Itu namanya khawatir, muncul lalu hilang. Nah, kita harus punya azam sehingga Allah yang akan menunaikan azam kita. Allah kasih jalan. Sebagaimana Nabi mengatakan tadi tidak dianjurkan serius melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Baru setelahnya boleh ke yang lain-lain, tapi 3 masjid dulu. Minimal dari 3 ini 2. Kalau yang ketiganya agak sulit karena masalah politik dan peperangan. Masjidil Haram, Baitullah, Masjid Nabawi, Masjidnya Nabi, dan Masjidil Aqsa, masjidnya kaum muslimin. 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Allah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, Masjid Aqsa, masjid kita. 3 masjid ini dibagi secara nama ya. Walaupun semuanya rumah Allah, tapi secara nama seolah-olah ini adalah kesannya secara kiasan Masjid Haram itu rumah Allah, Masjid Nabawi itu Masjid Nabi, dan Masjid Aqsa itu adalah masjidnya kaum muslim. Baru setelahnya ke tempat lain. Saya sering melihat anak-anak SMA itu bikin field trip. Karena saya juga pernah bawa field trip ke Singapura. Anak SMA di Bandung lah ya, field trip ke Singapura. Terus tahun berikutnya mereka ke Thailand. Tahun yang lainnya, sekolah yang lainnya field tripnya ke Korea. Ada yang ke Jepang, yang paling dekat ke Bali. Ada yang field tripnya tuh ke Swiss. Artinya, anak muda itu ketika dia udah berazam, ada aja tuh jalannya. Kenapa nggak bikin field trip Mekah untuk haji? Walaupun mungkin nggak akan terjadi tahun itu juga. Kalau emang dia harus ngantri, ya udah dia DP dulu haji, nanti Allah akan mudahkan
sebelum haji umroh dulu misalnya. Tapi dia berazam dulu dengan haji, ya Allah saya pengen banget haji. Saya udah DP nih, saya udah bayar, walaupun nantinya masih 20 tahun, ya Allah beri saya kelebihan rezeki. Kata Allah, kangen banget ya udah umroh dulu deh. Allah kasih jalan. Tapi kalau DP juga belum, azam juga belum, niat juga belum, ya apa yang mau Allah berikan, orang dia nggak pengen gitu. Jadi kalau pengen diundang sama Allah, niat yang kuat. Niat yang kuat. Ternyata ada jalan. Saya sendiri ngerasain ada jalan. Dan mudah-mudahan kita sekarang nabungnya sendiri, tapi berangkatnya berempat. 20 tahun lagi. Nabung sendiri berangkat berempat. Kita, pasangan kita, dan 2 putra putri kita. Nabung aja dulu. Nanti Allah yang menentukan seperti apa akhirnya. Toh kita juga nggak tahu persis 20 tahun lagi akan ada kejadian apa, kan nggak tahu ya. Bisa aja kurang dari 20 tahun, bisa aja ada tambahan kuota, bisa aja ada kemudahan-kemudahan lain yang kita nggak pernah tahu. Yang jelas itu mah ikhtiar kita, hasilnya kita nggak pernah tahu. Nggak bisa dipastikan 20 tahun, berarti kalau sekarang 2020, 2040 saya hajinya misalnya, atau 2039 saya baru haji, belum tentu. Itu kan ancang-ancangnya manusia ya, rencana manusia. Tetapi kan Allah punya rencana, bisa jadi tahun depan. Entah gimana caranya, apa jadi petugas haji mungkin. Bisa jadi mungkin 10 tahun lagi, bisa jadi 5 tahun lagi. Yang jelas Allah selalu punya kejutan bagi hambanya ketika hambanya serius beribadah dan taat kepada. Jadi buat teman-teman, saya pengen ngajak anak-anak muda nih, bahwa haji itu bukan ibadah orang tua, justru haji itu ibadah anak muda, karena para sahabat dulu berhaji di masa muda rata-rata, umur 20-an, 30-an. Sahabat kan hajinya di usia muda. Bahkan Sayyidah Aisyah tuh hajinya itu usia masih belasan tahun loh. Jadi masih anak SMA udah haji, Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Kemudian anaknya Zubair, keponakannya Sayyidah Aisyah, yaitu Abdullah bin Zubair, itu hajinya usia 12 tahun. Jadi sahabat itu rata-rata hajinya di bawah 30 tahun, bahkan lebih banyaknya di bawah 20 tahun, belasan tahun daripada haji. Mereka kan mudah, usah dekat. Lagi-lagi bukan masalah mampu, mudah, bisa atau enggak, tapi masalah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga banyak mendengar cerita ada orang yang hajinya masih muda dari Turki misalnya, karena dia hafal Quran, dapat hadiah haji. Dia juga udah nabung sih sebetulnya, cuman sama mereka kan juga punya kuota ya, walaupun saya nggak tahu persis berapa lama. Tapi Allah mudahkan dengan bahkan yang bukan tabungannya yang dia rakyat. Karena dia berazam nabung, Allah kasih jalan lewat hafal Quran. Sehingga yang tabungannya dia berikan kepada orang tuanya atau siapa keluarganya. Jadi selalu ada jalan di sisi Allah SWT. Tapi kalau mau pakai cara logika kita, ya 20 tahun lagi lah. Tapi 20 tahun itu mudah-mudahan kita masih fresh gitu. Kalau nanti kita pas hajinya bareng dengan istri, umur 40 tahun itu masih bisa bulan madu. Umur 40 tahun itu masih bisa pacaran. Pas kita lagi haji. Dan haji atau umroh dengan pasangan itu beda banget. Beda banget. Saya dulu pas haji sendiri, terus pas umroh bareng dengan pasangan, saya ngerasa kenapa saya nggak nikah dari dulu ya. Biar hajinya bareng itu beda. Tawaf kita yang mimpin doa, dia ngikutin. Terus pas dia sholat sunnah di depan makam Ibrahim, kita jagain, wah jadi cowok banget kan. Nah itu haji bareng pasangan itu beda. Jadi ya udah azam dari sekarang, dari umur masih belasan, mudah-mudahan nanti kita nabung tanpa kita sadari calon makmum kita juga di tempat haji mana juga nabung, sehingga nanti kita bisa haji bareng usia 30 tahun, usia 35 tahun, dan itu seru banget insya Allah. Dan kita akan lebih maksimal menjalani ibadah-ibadahnya karena kita tidak terganggu secara fisik. Itu yang bisa saya sharing tentang semangat berhaji muda. Jadi sekarang nggak boleh lagi ada kata-kata lu kan masih muda ngapain haji. Justru sekarang harus kita balik, kok udah tua baru haji. Ya, bukan muda kok udah haji. Barakallahu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz Dahlan Fakih untuk motivasi ilmu yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh beliau mengenai haji muda dan juga berawal dari niat semuanya ya.
Nanti kalau ada yang bertanya di sini, boleh nanti silahkan acungkan tangannya, nanti akan saya pilih. Dan buat teman-teman yang online ini nanti saya akan bacakan yang sudah menuliskan di kolom komentar ya, yang sudah dipilih, yang beruntung pastinya 3 orang, insya Allah nanti akan saya bacakan, akan disampaikan dan akan dijawab oleh guru dan kita Ustaz Hanan Atlaqi. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A ya, kita akan menonton video yang satu ini, video inspirasi yang tadi mungkin Ustaz Hanan sudah bilang bahwa ternyata tidak semua yang kaya ya itu bisa melaksanakan ibadah haji, tapi ada beberapa juga yang dimampukan sama Allah yang akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Seperti video yang satu ini, kita akan lihat video dari Pak Bin. Beliau ini seorang tukang pijat yang bisa melaksanakan ibadah haji sebanyak 3 kali. Penasaran? Ingin tahu seperti apa? Kita akan saksikan video berikut. Labbaik Allahumma labbaik. Pergi haji bukan perkara mampu, tapi tergantung niat. Suara toa itu terus menggema, berbarengan dengan kayuhan sepeda ontel tua. Ialah Bintoro Asmat Iskak, atau akrab disapa Pak Bin. Pria 72 tahun yang masih kuat berkeliling Jakarta demi menjajakan jasa pijit. Pijit urut, bayar sukarela. Begitu tulisan yang hampir memenuhi sepeda tua miliknya. Iya, Pak Bin tak pernah menarifkan jasanya. Meski demikian, nyatanya ia sudah 3 kali berangkat haji. Semua hasil dari kepiawaian jari jemarinya memijit. Alhamdulillah Allah beri sudah 3 kali. Tahun 83, terus tahun 96, terus tahun 16 kemarin. Allah memberikan jalan luar biasa untuk Pak Bin dalam berhaji. 3 kali haji, tentu punya cerita tersendiri. Namun ada satu yang paling ia tidak bisa lupa. Manakala ia mendadak mampu bersedekah di Mekah dari hasil memijit sesama jamaah. Saya di Mekah ini dapat uang pijitan 10 juta. Terus tak bawa pulang ke kampung kayaknya nggak barokah. Mending saya titip ke amal jariah di sana aja, insya Allah lebih berkah daripada dibawa pulang. Saya pulang kan insya Allah ada rezeki juga. Di sela kesibukan, tak lupa untuknya selalu mampir ke rumah Allah manakala azan memanggil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bin salah satu contoh bagaimana seorang pejuang haji benar-benar Allah ridhoi ke tanah suci, bahkan tidak 1 kali. Begitulah jika Allah sudah cinta terhadap seorang umat. Iman yang kuat tak akan pernah sia-sia. Semua pasti ada ganjarannya dari Allah Ta'ala. Acara ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ustaz, saya mau nanya, orang tua saya kan ayah sudah meninggal, ibu masih ada. Saya sih emang udah dari sekarang itu udah niat mau haji bareng ibu. Tapi bisa nggak sih atas nama saya itu diwakilin atas nama ayah saya? Dan itu hukumnya seperti apa kalau dalam haji seperti itu? Bisa nggak atas nama saya itu saya menghajikan untuk orang tua saya yang sudah meninggal? Iya, alhamdulillah. Ternyata tadi kalau misalnya kita melihat kajian live itu ternyata videonya sudah diputarkan ya.
Dan mungkin teman-teman di sini yang mungkin belum menyaksikan videonya tapi tidak mengapa, kita akan lanjut ke kajian atau enggak sesi pertanyaan yang tadi ada 3 dari teman-teman yang sudah bertanya dari Mas Sofian. Ustaz, ini mungkin amal khusus apa yang harus istiqomah dilaksanakan untuk nanti bisa kita diundang sama Allah Subhanahu wa taala beribadah haji. Yang kedua dari Mbak Zizi ya, ini punya dana lebih tapi orang tua belum haji, itu bagaimana ketentuannya? Dan dari Mbak Rika ini menghajikan orang tua yang sudah berpulang ya, yang sudah meninggal itu bagaimana? Kami persilahkan Ustaz. Baik, amalan khusus dan rahasia biar bisa istiqomah. Amalan untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapin dalam hidup itu banyak. Disebut dengan ibadah-ibadah yang menjemput keajaiban. Salah satunya adalah istighfar. Karena istighfar itu hasilnya ajaib. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah bilang di dalam surah Nuh, kata Nabi Nuh, aku katakan kepada mereka agar mereka beristighfar kepada Rabb kalian karena Allah pasti mengampuni dosa kalian. Hasilnya apa? Yumdidukum bi amwalin yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat, artinya kemakmuran. Wa yumdidukum bi amwal, artinya diberikan kelapangan rezeki. Wa banin, dan diberikan keturunan atau kebahagiaan dalam keluarga. Wa yaj'al lakum jannat, diberikan kebun atau hidup yang layak. Wa yaj'al lakum anhara, dan diberikan tambahan yaitu sungai yang mengalir, artinya rezekinya tuh gak berhenti terus menerus. Itu salah satu keajaiban dari istighfar. Dan belum lagi nanti cerita-cerita ajaib di balik istighfar, seperti cerita Imam Ahmad yang mungkin di YouTube udah banyak yang dengar juga kajian saya tentang itu, di mana Imam Ahmad itu dibawa oleh Allah ke Basrah, lalu selesai sholat mampir di sebuah toko roti, kemudian menginap di situ. Pada malam hari dia melihat tukang roti itu sambil mengaduk roti, buat roti sambil istighfar. Imam Ahmad bertanya, kenapa saya lihat kamu setiap mengukul roti, mengaduk roti, kamu selalu beristighfar? Apa yang sedang kamu lakukan? Amalan apa yang sedang kamu lakukan? Kata dia, saya sudah melakukan ini sekian lama dengan niat karena saya ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar yang saya kagumi, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya saya beristighfar setiap hari sambil bikin roti istighfar, jalan istighfar. Selama itu bukan tempat yang dilarang untuk berzikir, saya istighfar. Sambil berniat mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu itu dengan kondisi transportasi teknologi masa itu hal yang agak sulit. Siapa yang ngasih tahu ke dia, Imam Ahmad, bahwa dia pengen ketemu Imam Ahmad? Gak ada Instagram untuk nge-DM. Sekarang udah nge-DM aja gak dibaca ya. Dulu Instagram aja nggak ada. Terus Imam Ahmad bukan dari situ, ngapain juga tiba-tiba ujung-ujung ada di situ, terus ketemu juga dengan orang ini. Banyak hal yang nggak logis, tetapi dia percaya Allah Maha Kuasa, sehingga dia dawamin, dia riadohkan, dia istiqomahkan amalan istighfar dengan niat pengen ketemu Imam Ahmad. Allah yang menghantarkan Imam Ahmad untuk ketemu dia, bukan dia yang ketemu Imam Ahmad. Dan saya ngalamin itu. Saya dihantarkan Allah ke banyak tempat yang saya nggak ada rencana ke sana. Sebutlah dulu tuh saya pernah datang ke Tanjung Pinang, acara di Tanjung Pinang. Saya kan sangat membatasi jadwal tabligh akbar ya, karena emang konsep dakwah saya itu bukan tabligh, konsep dakwah saya itu programming dan activity, terutama di sosial media. Tapi waktu itu ada yang masuk lewat admin, lewat ini juga kalau nggak salah. Ada acara tabligh akbar di Tanjung Pinang. Karena saya nggak pernah mau terima yang jauh-jauh. Tapi begitu masuk dari sana, saya bilang, oke, saya akan ke sana. Entah kenapa saya tergerak pengen ke sana. Berangkatlah saya ke sana, pas sampai di sana, pas tabligh akbar, beres tabligh akbar, tiba-tiba dari panitia ada yang bilang, Ustaz, ada seorang ibu bawa anak kecil pengen ketemu Ustaz. Boleh Ustaz,
Saya biasanya karena waktunya padat langsung balik ke Jakarta, nggak terlalu banyak ketemu orang gitu, kecuali hanya dengan orang-orang yang saya kenal. Tapi kalau itu saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Masuk beliau dengan anaknya, beliau nangis, beliau bilang, Ustaz, ini mimpi saya setahun yang lalu. Saya bilang kepada putra saya, kalau kamu hafal juz 30 sesuai dengan yang kamu dengar dari tilawahnya Ustaz Hanan, nanti mama akan temukan kamu dengan Ustaz Hanan. Saya nggak kenal beliau nggak kenal saya, nggak punya nomor telepon, mungkin beliau DM tapi saya nggak pernah baca DM. Yang jelas dia menjanjikan itu supaya anaknya semangat menghafal Quran. Khatam juz 30, anak kecil umur sekitar 7 tahun ya, dia khatam juz 30, 1 juz. Mamanya pengen mewujudkan janji dong, minta sama Allah, ya Allah dengan istighfar, ya Allah datangkan Ustaz Hanan gimana atau saya ke Jakarta. Ternyata Allah sayang sama dia dan bikin capek, tapi saya yang dibawa ke sana. Allah yang menggerakkan saya untuk ke sana, bikin acara di situ, dan digerakkan hati saya untuk menerima tamu, ketemu dengan si ibu, akhirnya foto sama anaknya, kasih semangat buat dia untuk hafal Al-Quran lebih banyak lagi. Imam Ahmad Allah datangkan jauh-jauh ke Basrah untuk ketemu tukang roti, karena Allah memuliakan tukang roti yang sudah banyak beristighfar. Khalifah Muslimin di Turki, Sultan Murad II, didatangkan dari Turki ke Kufah ke Basrah gitu di Irak, untuk mensolati jenazah seorang laki-laki yang solih. Padahal nggak kenal. Ngapain jauh-jauh dari Turki ke Basrah untuk mensolati jenazah? Ternyata jenazah ini nggak ada yang mau mensolati. Ketika Sultan Murad lewat satu daerah, satu kampung, ngelihat ada ibu-ibu menangis di dalam rumah, kemudian dia nyamperin karena waktu itu Irak masuk dalam kekuasaan Turki Utsmani, ditanya, ya amatallah, wahai ibu ada apa? Boleh saya masuk? Boleh masuk. Kenapa? Suami saya meninggal tapi nggak ada yang ngurus jenazahnya, nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mengkafankan, nggak ada yang mensolatkan, nggak ada yang menguburkan. Saya nggak mampu mengurusnya sendiri, keluarga dan tetangga nggak ada yang mau ngurus. Sultan Murad kaget, kok bisa sebegitu jahatnya penduduk itu sampai nggak mau mengurus jenazah. Padahal mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, harus ada yang mau, kalau nggak dosa semua. Maka Sultan Murad bertanya, kenapa kok suami ibu ditinggalkan semua orang? Kata perempuan ini, karena mereka menuduh suami saya pezina dan peminum. Benarkah demikian? Enggak, suami saya bukan pezina, bukan peminum. Lalu kenapa mereka mengatakan demikian? Kata ibu ini, karena yang mereka tahu hanya yang tampak. Mereka melihat setiap malam suami saya datang ke tempat-tempat yang banyak perempuan-perempuan yang menjual tubuhnya. Dia datang ke sana dan keluar, sehingga orang mengatakan dia setiap malam melakukan zina. Padahal dia datang ke sana, dia kasih uang kepada perempuan-perempuan itu sambil dia katakan, sekarang pulanglah kalian, jangan menghinakan diri kalian, apa yang kalian butuhkan sudah saya berikan, sehingga terbebaslah mereka dari perbuatan zina. Lalu setiap siang mereka melihat suami saya pergi untuk membeli khamr. Kalau sekarang ke beer house, dia beli semua minuman itu, dia borong, dia bawa pulang ke rumah. Orang-orang mengatakan suami saya itu peminum berat, padahal dia beli itu semuanya sampai di rumah dia pecahkan, dan kemudian dia bertahmid kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya sudah menyelamatkan hamba-hambamu dari minuman ini. Terlepas dari angle kita berpikir, kenapa gitu, kenapa nggak gini, tapi ceritanya seperti itu. Lalu orang-orang menjauhi dia, dianggap ahli dosa. Dan sebelum dia meninggal, dia berdoa, ya Allah, kalau saya meninggal, jangan biarkan jenazah saya diurus kecuali oleh Sultan Murad II. Itu doanya. Sehingga Allah mengabulkan doa dia, Allah datangkan Sultan Murad dari Turki ke Irak, khusus untuk memandikan, mensolatkan, mengkafankan, dan menguburkan dia. Sehingga Sultan Murad menangis dan mengatakan, ya ibu, sayalah Sultan Murad. Imam Ahmad menangis, Tuhan, sayalah Ahmad bin Hanbal. Allah datangkan. Akhirnya Sultan Murad berdiri di masjid mengumumkan, wahai kaum muslimin, kumpulan di masjid. Setelah kumpul, ini laki-laki soleh, wali Allah, saya akan mengurus jenazahnya, siapa yang mau membantu saya? Tiba-tiba semua orang berdatangan sampai penuh negeri itu dengan orang yang ingin mengurus jenazah. Jadi kayak jenazah artis atau ulama besar. Ini artinya jangan remehkan amalan zikir, istighfar, doa, karena ketika Allah ridho, berkenan kepada apa yang kita lakukan, maka Allah yang tahu isi hati kita akan mewujudkan harapan kita. Yang penting rahasianya dawam, jangan sehari dua hari. Karena untuk mendapatkan hasil, Allah ingin melihat kedawaman kita. Seberapa kuat azam kita,
sebulan, 2 bulan, setahun, Allah akan tunjukkan hasil itu. Dan saya juga ngerasain dalam hidup saya tuh banyak keajaiban yang terjadi karena Allah yang memudahkan, bukan karena saya mampu. Toh saya pun juga sering digerakkan, dan kasus kayak tadi itu enggak sekali. Saya pulang dari masjid Markas Pemuda Hijrah di Bandung ke rumah, jaraknya sekitar 6 kilo lah. Waktu itu saya nggak bawa kendaraan sendiri karena lagi malas nyetir, saya pesan ojek online. Pesan ojek online, ada yang ngambil kan, cepat diambil gitu. Pas udah ngambil, saya keluar dari masjid, saya naik, pakai helm, walaupun belum pandemi saya pakai masker karena naik motor, jalan. Sepanjang jalan, dia nanya, sering sholat di situ? Sering, saya bilang. Ya di situ seru sholatnya, kenapa? Imamnya bagus. Ada Muzammil, ada lagi tuh gurunya Muzammil, siapa namanya? Ustaz Hanan. Oh ya. Cerita aja dia, saya senang dengar ceramah-ceramah beliau tuh di Instagram, saya juga nge-follow beliau, tapi susah banget mau ketemu beliau, katanya. Saya ngorek-ngorek terus kan, emang udah pernah nyoba untuk ketemu, udah sih, tapi karena emang taklimnya ramai terus, tapi saya nggak menyerah, saya punya amalan, saya istighfar terus. Karena saya pernah dengar ceramah beliau, kalau kita istighfar dan menginginkan sesuatu akan Allah tunjukkan, maka saya amalkan, cuma nggak tahu kapan terjadi. Masya Allah, luar biasa. Bukan dia yang ketemu saya, Allah takdirkan saya ketemu dia. Saya dibonceng dia, bukan cuma ketemu salaman foto, enggak, boncengan, curhat. Pas berhenti di pastor, kan ada lampu merah atau di pastor, berhenti di situ, baru saya ngomong, Mas, saya anak kaki. Masya Allah, kata dia teriak sampai orang pada kaget lampu merah itu. Ustaz Hanan, jangan keras-keras, dia bilang, Ustaz Hanan. Akhirnya diantarin sampai ke rumah, malah dia jadi tahu rumah saya. Jadi tahu rumah, di rumah jadi dianggap sebagai tamu, ngopi-ngopi dulu, ngobrol, foto, segala macam. Benar ya Ustaz, ceramah Ustaz tentang istighfar, dan itu nggak sekali 2 kali, sering banget. Artinya Allah punya cara, walaupun nggak selalu seperti yang kita pikirkan ya, tetapi Allah punya cara. Begitu juga untuk menciptakan keajaiban seperti masalah niat kita untuk berhaji. Kemudian haji sendiri atau kalau ada kelebihan rezeki untuk diri sendiri dulu atau untuk orang tua dulu. Kalau harus memilih maka dahulukan orang tua karena kondisi beliau. Walaupun kita nggak pernah tahu soal usia, tetapi kita nahkum bizzawahir, kita berhukum dengan apa yang tampak. Kalau emang bisa dua-duanya lebih bagus, kalau enggak orang tua lebih utama. Yang terakhir masalah menghaji atau ibadah mengatasnamakan orang tua ya teh. Itu namanya haji badal atau umroh badal. Syaratnya yang membadalkan udah harus haji duluan. Jadi kalau mbak mau menghajikan orang tua, mbaknya udah berstatus sudah pernah haji. Kalau belum pernah, kita dulu. Nah, caranya kalau misalnya mau, saya ngalamin itu karena ibu saya meninggal pas musibah tsunami di Aceh. Ibu saya korban tsunami, kakak saya juga korban tsunami, dikuburkan secara massal. Saya dulu punya cita-cita pengen menghajikan ibu dan kakak, karena kakak saya yang di rumah itu yang paling merawat saya dari kecil gitu, jadi kayak ibu saya yang kedua gitu, saking dekatnya. Tapi qadarullah tahun 2004, sebulan sebelum saya nikah, terjadi tsunami, terus mereka berdua kegulung, meninggal, dikuburin di kuburan massal. Akhirnya tahun itu juga pas haji waktu saya nikah itu kan sebulan setelah tsunami itu hilang satu keluarga, Allah ganti dengan keluarga baru. Nah waktu itu saya langsung niatkan umroh atas nama ibu dan kakak. Jadi saya umroh atas nama ibu, terus umroh lagi besok sama kakak. Alhamdulillah setiap kali saya umroh saya pasti mengumrohkan ibu dan kakak saya. Umroh badal namanya. Jadi kalau mau bisa haji, kalau belum pernah haji ya haji dulu sendiri, tapi pas sampai di sana bisa membadalkan umroh untuk orang tua. Tapi ada juga yang menitipkan umroh badal itu kepada biasanya mahasiswa atau orang yang sudah tinggal di sana. Ada juga yang kayak gitu. Tetapi memang lebih bagus kita sendiri sih, lebih tahu lah ya. Lebih tenang aja, amalannya maksimal, zikir-zikirnya maksimal. Walaupun nggak bisa haji, mungkin karena haji cuma kali, nggak bisa diulang kecuali tahun depan, jadi umrohnya yang dibadalin, gitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Barakallahu Fiik. Jazakallahu khairan Ustaz Hataki. Ini masih ada pertanyaan juga yang tadi sudah masuk di kolom komentar yang sudah menyaksikan kajian online.
pada kesempatan siang hari ini. Ini Ustadz ada 3 pertanyaan, cuma qadarullah ini ada 1 pertanyaan yang sama, yaitu tentang menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Wahyu Riyadi. Assalamualaikum Ustadz, afwan, ini dahulukan umroh dulu di usia muda atau membayar hutang? Yang selanjutnya ini dari Rahmat Basro. Ini izin bertanya Ustadz, ini mengapa hamba yang melaksanakan haji disebut pejuang haji? Mohon pencerahannya. Mungkin pertanyaan pertama, haji dulu atau bayar hutang kali ya. Kedua-duanya hukumnya wajib. Membayar hutang itu hukumnya wajib, dan berhaji itu hukumnya wajib bagi yang memiliki kemampuan. Saya nggak mau membahas dari sisi hukum, kita udah tahu lah, bayar hutang dulu baru berhaji. Tetapi ada juga orang yang hutangnya kan kredit. Kita bicara realitas dulu, jangan bicara hanya dari sisi idealisme. Kalau secara idealisme fikih, bayar hutang dulu baru haji. Tapi kenyataannya sekarang, orang hutang itu bukan hutang yang apa sekali bayar lunas, bisa 10 tahun. Kalau hutangnya rumah, 15 tahun. Masa setelah 15 tahun baru nabung haji, berarti tambah 20 tahun, 35 tahun, lama banget. Nah, kalau hutangnya seperti ini, dianggap ini masuk dalam nafkah harian dia. Kalau itu sudah cukup, maka dia sudah memiliki kemampuan, walaupun dia nggak bisa melunasinya sekaligus, karena memang dicicil selama 15 atau 20 tahun. Itu satu. Kedua, mindset. Banyak orang yang dengan mindset tadi, utang dulu baru haji, akhirnya dia nggak pernah tergerak untuk punya kemampuan lebih. Ya udah segitu aja. Padahal kalau dia ubah mindsetnya, utang itu adalah kewajiban yang saya akan berazam untuk membayarnya, tapi saya juga pengen haji. Kenapa kita nggak terobsesi untuk ketaatan kepada Allah, sedangkan kita terlalu terobsesi untuk hal yang sifatnya entertain. Untuk entertain kita terobsesi banget. Udah ini pengen itu, apalagi yang mungkin senang dengan barang-barang branded, terobsesi banget. Handphone aja, baru setahun kita pakai, udah nggak seru lagi pengen yang versi terbaru. Padahal fungsinya beda-beda tipis lah. Paling juga nambah 2 megapiksel foto depan, foto belakang. Tapi secara fungsi nggak terlalu berbeda. Tapi kita saking terobsesinya pengen eksis, pengen ya biar gaya-gayaan atau apa, akhirnya kita memampukan diri gitu. Sedangkan untuk taat kepada Allah, kita selalu mencari excuse. Oh, utang dulu. Oh, kayaknya ini masih muda. Oh, kayaknya ini dan itu dan segala macam. Nah, ada juga kondisinya memang masalah mindset. Tapi ada juga kondisinya yang tadi, pertama, dia hutangnya bukan hutang yang harus dibayar sekaligus dengan jumlah yang besar. Dia memang hutangnya memang dicicil selama sekian tahun. Nah, realitas ini harus dipertimbangkan dalam sebuah nasihat agama. Nggak boleh agama itu memberi fatwa atau minimal nasihat hanya melihat dari sisi idealisme fikihnya. Fikihnya emang hutang dulu, tapi nggak mau tahu realitasnya. Akhirnya nggak ada yang berhaji kalau kayak gitu. Karena semuanya banyak orang yang beli rumah masih nyicil, beli kendaraan juga nyicil. Kapan dia akan berhaji? Dengan kondisi realitas ini, saya pikir nggak ada salahnya dia juga mulai mencoba untuk mikirin bagaimana menabung buat haji. Atau kalau kondisinya yang kedua, mindsetnya, dia harus rubah mindsetnya supaya dia diberikan kemampuan lebih. Jangan mencari excuse untuk tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam agama. Jadi saya pikir ini Kak Dunia. Yang selanjutnya ini kenapa yang melaksanakan haji ini disebut pejuang haji Ustaz? Disebutnya. Oke. Haji bagi perempuan itu pahalanya jihad. Haji bagi laki-laki pahalanya ibadah, tapi bagi perempuan pahalanya jihad. Karena dulu para sahabat itu artinya sahabat yang perempuan, curhat kepada Nabi Allah, laki-laki jihad, membela agama, membela bangsa, negara, seperti pada pahlawan kita dulu, usia penjajah itu kan jihad ya, karena negara laki-laki. Kami perempuan gimana cara dapat pahala jihad? Karena al-jihad dalam Islam itu sanamul amal, puncaknya amal. Walaupun yang paling tegak itu adalah sholat, tapi puncaknya jihad. Ibarat bangunan, berarti tower yang paling puncak itu namanya jihad. Tapi tiang ada sholat, fondasinya adalah iman. Tetap aja yang kelihatan dari jauh adalah
Ya, tetap aja orang pengen ke puncak, gimana juga kan kalau weekend kan suka penuh tuh puncak, tempat-tempat yang tinggi lah. Kalau di Bandung Lembang, kalau di Malang ke Batu ke Batu misalnya, ini kan orang pengen ke puncak. Nah begitu juga dalam ibadah, puncak dan ibadah setelah kita ibadah ini dan seterusnya jihad. Kalau laki-laki bisa jihad membela negara, kalau perempuan gimana ya Rasul? Kata Nabi, jihadnya perempuan adalah haji. Sehingga perempuan yang sudah melakukan ibadah haji, cewek-cewek nih, mau yang dewasa atau yang masih muda, maka dia disebut yang pejuang, mujahidah, pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin maksud dari ini kan istilahnya bukan istilah fikih ya, istilah yang mungkin lagi digaungkan sekarang, maksudnya adalah supaya dia berjuang dan berusaha untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena usaha ini ya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di sini bersungguh-sungguh berjuang jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk dia. Memang harus kita berjuang dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah suatu kaum keadaan mereka sampai mereka sendiri berusaha untuk mengubahnya. Jadilah seorang pejuang haji, pejuang surga insyaallah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih barakallahu fiik Ustadz Hanataki Zalkhair untuk setiap jawaban yang sudah tadi diberikan untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dan mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu dibatasi untuk pertanyaan hanya 3 dari yang sudah hadir dan juga 3 dari yang sudah menuliskan di lewat kolom komentar secara online. Untuk itu kita akan masuk ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan ini mungkin closing statement dari Ustadz Hanataki. Selanjutnya juga akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanataki. Kami persilahkan. Baik teman-teman semuanya yang hadir di sini ataupun yang menonton secara online, yuk kita jadikan haji itu sebagai salah satu life goals kita, salah satu dream kita. Karena ketika kita menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai mimpi kita, sebagai tujuan, salah satu tujuan hidup kita, maka Allah juga menginginkan yang sama. Ketika kita pengen taat kepada Allah itu kepengen banget, maka Allah juga kepengen banget membuat kita bahagia. Allah juga pengen banget merahmati kita. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepada dia sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepada dia sedepak. Sedepak itu 2 tangan diginiin. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Jadi kalau kita kepengen sesuatu yang menambah ketaatan kita kepada Allah, menikah, berhaji, bersedekah dan seterusnya. Jadi kalau pengen kaya, jangan pengen kaya, pengenlah bisa sedekah lebih. Itu tuh beda. Orang yang pengen kaya dengan orang yang pengen bersedekah lebih itu beda. Walaupun secara hitung-hitungannya sama ya. Ya Allah, beri saya kemampuan untuk berzakat 100 juta setiap bulan. Zakat 100 juta setiap bulan. Zakat itu 2,5%. Kebayang nggak tuh omsetnya? Jangan bilang, ya Allah beri saya rezeki yang banyak. Enggak. Ya Allah, saya pengen sedekah sekian. Ya Allah, saya pengen setiap hari sedekah minimal 100.000. Berarti sebulan 3 juta. Ya mungkin dong rezekinya 3 juta. Minimal rezekinya 30 juta. Sehingga dia mengeluarkan 10%, 3 juta. Nah, jadi artinya coba mention Allah dalam semua keinginan kita dalam rangka pengen taat. Begitu juga haji. Ya Allah, pengen banget ketemu dengan Engkau di dunia. Karena haji itu kan bertemu dengan Allah di rumah Allah. Nanti akan Allah mudahkan jalan kita bertemu dengan Allah di akhirat. Jadi buat anak muda yang punya wish list, yang punya harapan pengen ini, pengen itu, masukkan haji salah satu di antara list harapan kita. Buat anak muda yang punya dream dalam hidupnya pengen jalan-jalan kemana, sebelum jalan-jalan ke tempat yang seru itu, maka la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid, minimal Mekah Madinah deh. Tetap seru kok, seru. Jangan pikir haji itu bete, haji itu apa, nggak seru, nggak ada entertain dan segala macam.
Kita belum tahu aja, coba datang ke sana. Banyak anak muda yang saya bawa begitu melihat Ka'bah nangis. Begitu melihat Ka'bah itu beda suasananya. Saya aja di sana pakai sarung, dia malah pakai jubah, pakai gamis loh. Ini ustaznya siapa? Karena ke bawah suasana kan. Jadi udah nggak usah haji ke Tomorrowland dulu lah. Kita hajinya ke Mekah, Madinah. Insya Allah Allah kasih keberkahan dunia dan akhirat. Jadi dreamnya, wishlistnya atau life goalsnya adalah berhaji. Mudah-mudahan nanti istilah haji itu nggak lagi pakai Pak dan Bu, tapi pakainya Bang dan apa? Kalau di sini apa sih kalau Neng? Kok ya? Ya, atau Nona Haji lah atau Abang Haji. Bang Haji kan udah mulai banyak ya di sini, Bang Haji Roman atau Haji misalnya dari Sunda, Mas Haji, bukan hanya Pak Haji. Jadi nggak boleh haji itu identik dengan usia tua, harus anak muda yang belia. Dan mudah-mudahan dengan kayak gitu pas kita ke sana, justru buat saya nih, haji itu menciptakan keajaiban loh. Ini satu poin lagi yang penting banget. Haji itu menciptakan keajaiban. Kenapa? Karena kita ada di tempat yang paling mustajab doa. Minta apa? Sal-tuqah. Ada 3 orang sahabat lagi berhaji di depan Ka'bah bilang sal-tuqah, minta akan diberikan. Karena kita di depan Ka'bah nih, yang mengaminkan doa kita tuh 70.000 malaikat. Masing-masing dari 70.000 itu bawa 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000 malaikat mengaminkan. Amin. Serentak sampai ke Baitul Ma'mur di langit dunia. Tuh, minta akan diberikan. Yang pertama bilang, ya Allah, nikahkanlah saya dengan seorang perempuan seorang perempuan dari Irak yang cantik, namanya Sukainah. Ini cerita asli generasi sahabat. Saya pengen menikah dengan seorang perempuan cantik, soleha, keren. Kalau sekarang mungkin selebgram banget, followersnya gede, tapi saya nggak pernah di follow back. Namanya Sukainah. Seolah-olah kayak nggak mungkin gitu nikah sama dia. Kan ada orang sekarang yang kayak berandai-andai, nggak mungkin sih, tapi ya nggak ada salahnya juga kan berandai-andai. Ini nggak berandai-andai karena doa, ya Allah nikahkan saya dengan Sukainah. Yang kedua, ya Allah jadikan saya sebagai khalifah, arti khalifah presiden. Minta jadi presiden depan Ka'bah. Yang ketiga, ini yang paling soleh, Abdullah bin Umar bilang, ya Allah masukkan saya ke surga. Yang lain pada bilang, kenapa kamu minta surga doang? Karena semua urusan dunia sudah kalian minta, nggak ada yang tersisa, maka saya meminta surga. Akhirnya selang setahun setelah itu, yang pertama dengan izin Allah, surprise banget dia menikah dengan Sukainah dan hidup bahagia selamanya. Yang kedua, dia menjadi khalifah kaum muslimin, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Dia menjadi khalifah kaum muslimin di generasi Bani Umayyah. Dan yang ketiga, pastinya kalau insya Allah kita berhusnuzon, 2 dikabulkan, apalagi ini yang meminta lebih baik dari mereka, itu surga, Abdullah ibnu Umar. Jadi minta apa? Kalau ada masalah, kumpulkan sekarang, pergi haji, di sana nanti, ya Allah begini, asalkan yang kita minta itu kebaikan, nggak mungkin ditolak sama Allah. Apalagi di pusatnya kebaikan, yaitu Ka'bah. Jadi haji itu awal dari banyak kebaikan, maka siapapun yang menginginkan kebaikan dunia akhirat harusnya dia menyempurnakan rukun Islamnya dengan berhaji. Untuk itu yuk kita berdoa sama-sama supaya Allah mengundang kita dan memampukan kita dan juga keluarga kita, dan digolongkan kita semua orang yang wafat dalam keadaan sudah menyempurnakan rukun Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا أعمالنا اللهم تقبل منا قيامنا
وركوعنا وسجودنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا وبالمسلمين اللهم إننا فقراء إليك نحن فقراء إليك نحن فقراء إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih barakallahu fiik jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Hanata yang sudah mentransferkan ilmunya dan kita semuanya mendapatkan motivasi dan juga ilmu yang sangat luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Kami persilakan Ustaz untuk bisa kembali ke tempat yang sudah tersedia dan juga teman-teman semua baik yang hadir di sini langsung dan juga menyaksikan secara online ya. Sebelum kita pamit, kita akan menyaksikan lantunan sholawat yang dipersembahkan oleh Mada KPH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil bad ya Allah wa
mujahidin lillah bi ahlil baiti ya Allah. Sama-sama ya Kak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal wa min hammi wa min ummah bi ahlil badi ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badi ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Hanakat yang sudah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan pastinya terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji yang telah mendukung kajian kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga yang sudah menyaksikan secara online untuk mengikuti kajian pada hari ini. Saya Budi Asdian. Mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan dan juga melakukan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Anda semuanya. Akhir kata saya pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu di event selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Neosla. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balikul wasilah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan pada Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad who we all adore. May he always be under your sovereignty.
May forever be under your love and care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Ya Allah, kêu mình thiên ảnh hờ khờ liê cần lâu sợ Muhammad ye sợ ai ta hào hân chú thầy tiền âm thơ Allah thơ khờ liên vô mình hào hân chú. Ada orang Sunda? Kasih kendang, Mang. Ya Allah, lungsurkan rahmat sinar salamet kanggo Nabi junjungan kuring Muhammad salawasna ayadina kau wilujengan salawasna ditang tayunganku Allah. Pulau Jawa udah, kita lari ke Sumatera ya. Ya Allah, curahkan rahmat joka salamatan tarun tua Nabi piturui kami Muhammad sepanjang hidup dalam kebakan salamunyo dalam kasih sayang Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya 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 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.